Selamat datang di Jeng Jeng Movie Recap. Hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang memiliki alur cerita yang membagoikan sekali tentang seorang mahasiswi yang rela melakukan apa aja demi sebuah nilai IPK yang tinggi. Dan pastinya film ini mempunyai tingkat voltase yang sangat tegang di level 5. So, yang belum akil balik, please close this channel and this is video. Cerita yang diawali dengan seorang mahasiswi yang bernama Alexis. Dia berlari ke suatu tempat. Perempuan itu panik seolah-olah ada yang mengejarnya. Dan tiba-tiba dia pun disekap oleh seseorang yang misterius. Dan film pun dimulai. 6 bulan dari kejadian itu, di suatu desa yang indah di sana, kita melihat sesuatu yang indah di sana, di mana ada ABG muda yang bernama si Will dan si Daniel Broxy atau si Desi. Mereka berdua lagi bermesra-mesra ceria di atas mobilnya. Setelah mereka bermesra-mesra ceria, si Will yang gak mau jika si Desi pergi dari desa itu. Namun si Desi harus pergi karena akan melanjutkan kuliahnya. Dan dengan berat hati, si Will pun kecewa dengan keputusan itu. Lalu scene pun berganti. Desi yang baru tiba di kampus barunya, dia pun merasa senang dan ceria. Lalu di sisi lain, sekelompok mahasiswi senior yang tergabung dalam geng klub Ivy, mereka lagi memperhatikan si Desi. Si Desi yang lagi bawa koper, tiba-tiba kopernya terjatuh. Lalu si Desi ditolong oleh seorang pemuda yang tajir dan ganteng serta anak dosen lagi yang bernama Blake Grave. Mereka berdua pun saling berbasa-basi modus sambil membereskan barang-barang milik si Desi. Dan setelah itu, Blake nganter si Desi ke asramanya. Dan di tengah perjalanan, si Desi ngeliat foto dan karangan bunga. Si Desi yang bertanya sama si Blake, dan si Blake pun menjelaskan jika dia adalah seorang mahasiswi yang bernama Alexis Baldwin, yang pada semester yang lalu dia jatuh dan meninggal. Nah, di sini kita lihat si Alexis ini sama seperti wanita yang kita lihat di awal cerita, dan ia tiba-tiba disekap oleh seseorang. Berarti ada sesuatu yang terjadi di kampus itu. Oke, lanjut. Dan setelah itu si Black pun mengantar kembali si Desi ke kamarnya. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Si Desi yang masuk ke kamarnya, dia bertemu satu cewek rekan sekamarnya yang bernama Margaret. Mereka pun berdua berkenalan satu sama lain. Lalu scene pun berganti. Si Desi yang lagi ngikutin mata kuliah dari Profesor Andrew Graves, yang tak lain dia adalah ayahnya si Black Graves. Pak dosen pun memberi materi tentang praktek magang atau praktek kerja lapangan di sebuah kantor administrasi. Dan saat materi berlangsung, si Desi dapat godaan yang terkutuk dari si Black yang ngajak si Desi buat kencan. Lalu tak lama kemudian jam kuliah pun selesai. Lalu scene pun berganti. Si Desi yang bertemu ibu dekan di kampus itu, yang tak lain dia adalah ibunya si Black. Dan di sini dekan pun ngasih petunjuk buat si Desi untuk magang di Share karena ibu dekan yakin sama potensi yang dimiliki oleh si Desi. Dan scene pun berganti, di mana si Black lagi santuy di rumahnya. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh cewek cantik dan menggoda yang bernama si Azali. Si Azali yang merayu si Black karena sejak ibunya jadi dekan di kampus itu, IP si Azali menjadi terjun bebas. Dan si Azali pun meminta si Black untuk melobi ibunya biar IPK-nya menjadi naik. Tambah si Azali ingin dapat program magang dari kampus itu yang biasa diberikan sama pihak kampus kepada pimpinan Ivy. Dan sebagai gantinya, si Azali akan nge-servis si Black tiap hari. Uhuy. Dan setelah baku hantam yang mengasihkan itu, si Azali minta si Black buat ngerubah nilai IPK-nya. Dan si Black pun mempunyai sebuah ide. Ada seorang teman yang bisa menghacker data kampus. Dan di sana si Azali bisa merubah nilai semaunya. Si Azali pun tertarik, namun si Black minta kesepakatan baru kalau dia pengen kencan sama si Isabel. Dan si Azali pun akan mengaturnya, asalkan si Black bisa menghacker komputer milik ibunya itu. Scene pun berganti. Di pagi hari itu, si Desi dapat kiriman sebuah HP. Si Desi yang nyangka itu dari si Black, namun si Desi bingung dengan ukiran casing yang ada di belakangnya. Si Desi yang mencoba bertanya pada si Margaret, dia ngasih tahu ke si Desi kalau itu bukan dari si Black, melainkan itu tanda jika si Desi terpilih menjadi seorang Ivy. Si Margaret pun menjelaskan Ivy ini adalah sebuah perkumpulan rahasia yang ada di kampus itu. Dan setelah menjelaskan hal itu, si Margaret pun pergi untuk kuliah. Dan tak lama kemudian si Desi dapat SMS dari ketua Ivy, yaitu si Azali, meminta buat si Desi ketemuan sama si Azali. Si Azali yang ketemu sama si Desi, dia meminta untuk si Desi bergabung menjadi anggota Ivy. Jika tidak, ia akan menemukan masalah di kampusnya, terutama masalah keuangan. Namun si Desi menolak ajakan itu karena ia hanya ingin sendiri dan tak mau bergabung dalam klub apapun.
Lalu hari pun berganti. Si Daisy yang pada malam itu memenuhi janji buat kencan sama si Black, mereka pun jalan bareng. Setelah rayuan maut dari si Black yang bisa ngebuat si Daisy melayang, akhirnya malam itu pun mereka bermesra-mesra bersama melewati malam. Yang tanpa si Daisy sadari, si buaya kampus ini telah merekam diam-diam apa yang mereka lakukan berdua lewat kamera rahasianya. Dan setelah proses baku hantam yang mengasihkan itu, si Black pun menemukan HP yang diberikan sama si Azali. Si Black yang berpikir jika si Daisy itu adalah seorang Ivy. Dan setelah itu si Black pun ninggalin si Daisy yang lagi bobo kecapean. Scene pun berganti. Si Daisy yang baru bangun di pagi hari itu, dia dikagetkan dengan kabar kalau uang transferan kuliahnya telah gagal. Jadi si Daisy belum bayar uang kuliah dan si Daisy pun harus menyelesaikannya dengan pihak bank. Jika tidak, si Daisy akan di drop out dari kampus itu. Si Daisy yang galau karena masalah uang kuliahnya, dia pun ditambah dibuat galau ketika melihat si Black lagi jalan sama cewek lain. Si Daisy yang meratapi nasibnya, tiba-tiba dia mendapat SMS jika si Daisy harus ke ruangan bawah tanah yang ada di kampus itu. Si Daisy yang bingung, dia pun langsung ke sana. Di lorong yang gelap, tiba-tiba si Daisy disekap dan dibawa ke satu tempat, yang dimana si Daisy di sini akan diangkat jadi anggota Ivy. Dengan upacara ritual yang dipimpin oleh si Azali, si Daisy pun melewati proses ritual yang hot banget. Ini nggak ditayangkan, bisa-bisa bahaya karena menegangkan. Oke, lanjut. Singkat cerita, si Daisy yang udah masuk jadi klub Ivy, mereka pun hangout bareng. Dan si Daisy yang disuruh oleh para Ivy untuk mengrecover penampilannya. Dan hasilnya si Daisy yang tadinya gadis desa kini menjadi gadis kota. Dan kehidupan si Daisy pun semakin lama semakin membaik ketika bergabung dengan klub Ivy tersebut. Si Daisy yang tiba-tiba dipanggil sama ibu dekan yang memberitahu jika transferan uang kuliahnya kini sudah tidak ada masalah dan si Daisy bisa melanjutkan kuliahnya. Dengan hal ini si Daisy pun menjadi senang. Dan pada saat yang bersamaan, si Daisy menanyakan ke ibu dekan soal kematian seorang mahasiswi yang bernama Alexis. Yang kata si Black dulu dia meninggal karena kecelakaan. Dan di sini ibu dekan pun menjawab hal yang sama dengan anaknya itu, jika itu adalah sebuah kecelakaan. Si Daisy yang baru pulang dari ketemuan bersama ibu dekan, dia bertemu si Margaret, teman sekamarnya. Si Margaret yang tidak suka jika si Daisy bergabung menjadi seorang Ivy. Si Margaret pun bilang jika para Ivy itu menginginkan sesuatu dari si Daisy, yang jelas itu bukan uang. Si Daisy yang bingung dengan perkataan si Margaret tadi, dia pun semakin dibuat aneh ketika si Margaret minta si Daisy untuk menanyakan ke para anggota Ivy Club itu soal kejadian yang menimpa temannya yang bernama Alexis Baldwin. Si Margaret bilang jika dulu si Alexis dipilih untuk menjadi seorang Ivy dan kini dia sudah mati. Si Daisy yang tahu dari ibu dekan jika si Alexis mati karena sebuah kecelakaan. Namun si Margaret bilang itu yang orang tahu, bukan yang ia tahu. Lalu scene pun berganti. Si Azali yang ketemu si Black buat minta password akun ibunya untuk bisa ngerubah nilai IPK dia. Si Azali yang ngerayu manja si Black, dia pun mendapatkan password itu. Namun ketika si Azali akan login ke akun tersebut, ternyata passwordnya tidak cocok. Hal ini membuat si Azali menjadi murka. Dia mencari cara untuk ngebalas dendam si Black dengan memanfaatkan si Daisy. Si Daisy yang ditelepon sama si Azali dan dia pun memperlihatkan video di internet yang dimana video itu saat si Black dan si Daisy lagi bermantap-mantap ceria. Si Daisy yang kecewa, hal ini pun dimanfaatkan oleh si Azali untuk membalas dendam ke si Black. Akhirnya geng Ivy pun membakar mobil si Black. Si Black yang mengetahui hal itu, dia mencoba mendapatkan penjelasan dari si Daisy. Namun si Daisy bilang anggap saja itu balasan atas tersebarnya video yang berdurasi 19 detik itu. Wow. Oke, lanjut. Hari pun berganti. Si Azali yang lagi nunggu keputusan soal magang yang diprogramkan oleh kampus itu. Dan yang mendapatkan program itu bukan si Azali, tapi si Margaret. Si Azali yang kecewa kembali mencoba memanfaatkan si Daisy. Dia datang ke si Daisy untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan. Karena si Daisy seorang Ivy, maka harus membantu satu sama lain. Akhirnya si Daisy yang diminta datang ke sebuah ruangan di kampus itu. Dan si Daisy pun diminta untuk menyimpan dan melepas jaketnya. Lalu saat itu si Daisy diminta untuk masuk ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu milik Profesor Grips. Si Daisy yang diminta sama si Azali untuk ngehibur dan ngeboboin si Profesor Grips, tapi si Daisy menolak perintah itu. Melihat hal ini, si Azali terpaksa turun tangan sendiri. Dia yang datang ke Profesor Grips pada malam itu, si Azali yang mencoba merayu Profesor, yang membuat si Profesor Grips tak mampu menahan godaan setan yang terkutuk. Dan mereka pun, ya
Ya akhirnya begitulah, tegang sekali ini ya. Jadi gak ditayangkan. Oke lanjut, mereka berdua yang sedang baku hantam, tiba-tiba si Azali membunuh Profesor Graves. Dan kejadian ini pun menjadi viral. Polisi datang untuk menyelidiki, dan si Desi pun langsung menelpon si Azali dan berkata jika dialah yang melakukannya. Namun si Azali bilang jika polisi dan semua orang akan mengira jika si Desi yang melakukan pembunuhan kepada Profesor Graves. Karena banyaknya sidik jari si Desi di ruangan itu, terlebih ada jaket milik si Desi di sana. Jadi di sini si Azali benar-benar menjebak si Desi. Si Desi yang benar-benar merasa terjebak, dia didatangi sama si Black. Si Black yang sempat mendengar pembicaraan tadi, si Black pun menganggap jika si Desi bukan pelakunya. Si Desi pun yang merasa terjebak, si Desi yang pura-pura minta maaf sama si Azali. Lalu si Azali pun bilang ke si Desi jika si Alexis sama seperti si Desi dulu. Tapi si Alexis membuat pilihan yang salah. Dia mengkhianati para Ivy yang mengharuskan mereka membereskannya. Dan dimana mereka pun men-set jika yang terjadi pada si Alexis itu adalah sebuah kecelakaan, padahal mereka yang membunuhnya. Itu juga yang terjadi pada Profesor Graves. Si Desi yang berlagak cupu pada saat itu, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah tape recorder di mana semua pembicaraan yang si Azali omongin direkamnya. Si Azali yang takut jika aibnya terbongkar, dia pun langsung mengejar si Desi. Mereka berdua pun baku hantam, asli baku hantam yang beneran, sampai ke kolam renang. Si Azali yang mencoba menghabisi si Desi dengan cara menenggelamkannya, dan si Desi pun pura-pura mati. Akhirnya dia bangkit lagi dan membenturkan kepala si Azali yang membuat si Azali pingsan. Para polisi pun yang tiba-tiba datang ke lokasi kejadian akhirnya menangkap si Azali dengan barang bukti rekaman yang dimiliki oleh si Desi. Waktu pun berselang, si Desi yang balik lagi ke desanya karena lagi liburan semester. Dia pun kembali ketemu si Will, cinta sejatinya. Mereka pun berdua melepas rindu dan melepaskan semuanya. Dan film pun berakhir. Ya segitu dulu recap film hari ini. Jika kalian suka jangan lupa subscribe, share, komen, apapun deh. Karena kita akan kembali lagi dengan film-film yang bikin tegang atas bawah lainnya. See you!